Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik nih tentunya, yang insya Allah diberkahi Allah hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat jiwa dan raganya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang udah ngumpulin kita di sini. Sholawat serta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga hingga sahabatnya. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Pasti kalian semua pada nggak tahu nih nama aku siapa. Jadi kenalin, nama aku Bariyah Nur Afika, NIM 2302141642 dari kelas PI2. Di sini aku mau ngajak kalian buat cerita-cerita, terus buat sharing-sharing tentang kecemasan. Teman-teman pernah nggak sih kalian itu ngerasa pikiran kalian tuh muter-muter terus, mikirin macem-macem, mikirin besok gimana, nanti gimana, mikirin uang, mikirin ujian, mikirin omongan orang lain, kadang sampai sulit tidur, badan tuh jadi tegang semua, padahal seringnya yang kita khawatirin itu belum tentu kejadian. Nah, kalau rasa khawatir ini tuh berlebihan dan terus-menerus, itu bisa jadi bukan cuma perasaan biasa, tapi ada yang namanya gangguan kecemasan umum atau yang biasanya disebut dengan GAD. Hari ini kita mau ngobrolin gimana sih Islam ngelihat kekhawatiran yang berlebihan ini, dan ilmu psikologi juga punya caranya loh buat kita bisa lebih tenang. Yuk kita kupas tuntas. Coba deh kita kenalan sama yang namanya Raffi. Dia ini mahasiswa lumayan pintar, tapi ada satu hal yang bikin dia nggak tenang. Khawatirannya itu loh segunung. Raffi ini sering banget cemas berlebihan, mikirin tugas kuliah yang belum selesai, mikirin nanti lulus dapat kerja nggak ya, mikirin gimana kalau teman-temannya nggak suka sama dia. Bahkan hal kecil kayak macet di jalan aja bisa bikin dia panik. Saking khawatirnya, Raffi jadi susah konsentrasi pas kuliah, tidurnya juga berantakan, kadang sampai tegang sendiri badannya. Padahal masalahnya itu seringkali belum kejadian, atau bahkan gak penting-penting amat. Ini nih potret seseorang yang lagi ngelawan gangguan kecemasan umum. Nah, dari sisi psikologi, kenapa sih orang bisa ngalamin kecemasan berlebihan kayak Raffi tadi? Salah satu penjelasan yang kuat itu dari teori kognitif perilaku kecemasan. Simpelnya gini, orang yang cemas berlebihan itu biasanya punya kacamata yang suka ngebesar-besarin masalah. Contohnya Raffi, dia itu mikirnya suka gini, gimana kalau nilai ujianku jelek? Pasti masa depanku suram. Ini contoh dari catastrophizing, alias bikin masalah kecil jadi kayak kiamat. Atau pasti nanti presentasi saya bakal kacau dan orang ngetawain saya. Nah, kalau ini contoh dari overestimation, alias ngelebih-lebihin kemungkinan buruk yang terjadi. Nah, jadi kayak pikiran-pikiran bagaimana jika yang berulang dan sulit dikontrol ini yang bikin dia terus-terusan gelisah. Jadi otaknya itu kayak nggak bisa berhenti mikir negatif, terus aja mikir skenario terburuk. Jadi teman-teman, untungnya Islam itu agama yang ngasih solusi buat setiap masalah, termasuk masalah kekhawatiran ini. Nah, Islam itu ngajarin kita konsep yang namanya tawakal. Nah, ini tuh bukan pasrah tanpa usaha ya, tapi usaha maksimal dulu. Setelah itu hasilnya serahin ke Allah. Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ayat ini tuh benar-benar menenangkan. Nah, kalau misalnya kita udah usaha, udah belajar, udah kerja keras, udah tawakal sama Allah, Allah yang bakal nyukupin semua kebutuhan kita. Gak perlu cemas berlebihan soal rezeki atau masa depan, karena semua itu udah ada takarannya dari Allah. Terus biar kita ngerasa aman dan gak gampang takut,
Allah juga bilang di surat Al-Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyahum fahudadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang dahsyat banget. Kalau Allah itu udah jadi penolong dan pelindung kita, apalagi yang perlu kita takutin? Rasa aman ini harusnya tumbuh dalam hati kita. Nah teman-teman, gimana sih caranya biar kita bisa ngatasin kekhawatiran berlebihan kayak Raffi tadi? Nah selain doa dan tawakal, ada ilmu yang namanya terapi kognitif perilaku atau CBT yang bisa kita pakai. Ini tuh udah terbukti ampuh banget. Jadi nanti di terapi CBT nanti kita itu terapisnya bakal bantu kita kayak gini. Sama itu kita bakal diajarin untuk menentang pikiran khawatir atau thought challenging. Nah kita tuh diajak buat ngidentifikasi pikiran-pikiran cemas kita. Misalnya kayak saya pasti gagal ujian, terus kita tuh diajarin buat nentang pikiran itu. Emang bener saya itu pasti gagal, bukannya saya udah belajar keras. Kalaupun gagal, emangnya dunia tuh bakal kiamat. Nah, apa ada solusi lain? Jadi, pikiran negatif yang kayak itu nggak langsung dipercaya mentah-mentah. Dan yang kedua, kita itu diajarin tentang latihan relaksasi dan mindfulness. Nah, diajarin gimana sih teknik napas, diafragma, biar badan kita tuh relax, atau mindfulness, fokus pada saat ini, biar pikiran kita tuh nggak kemana-mana. Jadi, nggak mikirin masa depan atau masa lalu kita. Nah, dan yang ketiga kita itu diajarin belajar buat mecahin masalah sendiri atau problem solving skill. Nah, kalau ada masalah yang beneran bikin cemas, kita tuh diajarin gimana caranya nyelesainnya secara sistematis, bukan cuma dipikirin doang. Ini nih yang bikin makin mantep. Jadi kita tuh gabungin teknik CBT tadi dengan ajaran Islam. Jadi saat kita nentang pikiran-pikiran khawatir, kita juga diingatkan bahwa kekhawatiran itu kadang dari syaitan ya teman-teman. Dan Allah itu sebaik-baiknya perencana. Kita diingetin buat memperbanyak zikir harian, karena seperti kata Al-Quran, zikir itu bikin hati kita tenang. Kita itu dilatih untuk tawakal setelah berusaha. Jadi kita udah ikhtiarnya maksimal, hasilnya serahin sama Allah. Ingat, Allah itu maha baik dan dia tahu yang terbaik buat kita. Ini juga berarti kita belajar buat fokus sama apa yang bisa kita kontrol, usaha, doa, perilaku, dan kita tuh nggak usah pusing sama yang di luar kendali kita kayak hasil, takdir, atau orang lain. Jadi teman-teman semua, kecemasan itu normal, tapi kalau berlebihan jangan dibiarin. Ini tuh penyakit yang bisa diobati kok. Jangan malu atau ragu buat nyari bantuan, entah itu ke psikolog atau orang yang paham agama, dan kita tuh biar bisa dibimbing. Nah, ingatlah Allah itu nggak pernah ngasih cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Dengan strategi yang tepat dari ilmu psikologi dan kekuatan iman serta tawakal kepada Allah, insya Allah kita bisa melepaskan kecengkraman, kekhawatiran, dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Mari kita biasakan hati kita untuk selalu mengingat Allah, karena hanya dengan mengingatnya, hati kita akan menjadi tentram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ketenangan hati, menghilangkan segala kekhawatiran yang tidak perlu, dan membimbing kita di jalan yang lurus. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Baria Nur Afika pamit. Maaf ya teman-teman jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.